Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan bagaimana kriteria dan metode apa saja yang digunakan untuk melakukan seleksi vendor yang efektif. Tugas ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah Strategic Procurement yang diampu oleh Bu Iis Riana STMT. Di dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemilihan vendor yang tepat merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan kelancaran operasional dan keberhasilan suatu perusahaan. Vendor yang handal tidak hanya berperan dalam memastikan ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan, tetapi juga mempengaruhi kualitas produk akhir, efisiensi biaya, serta reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Kriteria seleksi vendor. Proses seleksi vendor yang efektif didasarkan pada sejumlah kriteria utama yang telah diakui secara luas dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Kriteria-kriteria tersebut meliputi yang pertama, kualitas produk dan layanan. Kualitas menjadi faktor utama karena berdampak langsung pada hasil akhir dan kepuasan pelanggan. Jadi, vendor harus mampu menyediakan produk atau jasa yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, ada harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan harus sebanding dengan kualitas dan layanan yang diberikan. Namun, pemilihan vendor tidak boleh hanya berfokus pada harga terendah, melainkan juga perlu memperhatikan nilai tambah yang ditawarkan. Semisal ada dua vendor, di mana yang satu menawarkan harga rendah dan yang satunya lagi menawarkan harga yang cenderung sedikit lebih tinggi. Akan tetapi, menyediakan pembayaran secara kredit itu juga perlu menjadi pertimbangan untuk suatu perusahaan tanpa harus berfokus kepada harga yang terendah. Yang ketiga, ada kemampuan teknis dan kapasitas produksi. Vendor harus memiliki kemampuan teknis, SDM yang kompeten, serta kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara konsisten. Yang keempat, ada ketepatan waktu pengiriman. Keandalan dalam memenuhi permintaan dan pengiriman tepat waktu sangat krusial untuk menjaga kelancaran operasional. Semisal kita ambil contoh di perusahaan beton, ketika truk semen itu terlambat datang, maka operasional di perusahaan juga akan berhenti. Itu mengakibatkan kerugian yang sangat krusial. Yang kelima, ada reputasi dan pengalaman. Vendor dengan reputasi baik dan pengalaman yang relevan cenderung lebih dapat diandalkan dalam memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi. Yang keenam, ada stabilitas finansial. Vendor harus memiliki kondisi keuangan yang sehat untuk memastikan kelangsungan pasokan dan mengurangi risiko kegagalan dalam memenuhi kontrak. Yang ketujuh, ada layanan purna jual. Layanan setelah penjualan seperti garansi dan dukungan teknis menjadi nilai tambah yang penting dalam pemilihan vendor. Yang terakhir, yaitu lokasi dan jangkauan. Ini sangat perlu dipertimbangkan dan juga diperhatikan. Lokasi vendor yang jauh mempengaruhi biaya transportasi dan kecepatan atau ketepatan waktu pengiriman, sehingga menjadi pertimbangan strategis dalam seleksi vendor atau pemilihan vendor. Metode seleksi vendor. Pemilihan vendor adalah proses strategis yang memerlukan metode sistematif dan objektif agar perusahaan dapat memilih mitra terbaik sesuai kebutuhan. Berikut adalah beberapa metode yang umum dan efektif digunakan dalam proses seleksi vendor. Antara lain, 1. Analytical Hierarchy Process atau dengan kata lain AHP. Metode ini membagi permasalahan menjadi hierarki mulai dari tujuan, kriteria, subkriteria, hingga alternatif vendor. Setiap kriteria dan subkriteria dibandingkan secara berpasangan untuk menentukan bobot kepentingannya. Hasil akhirnya yaitu peringkat vendor berdasarkan skor total yang diperoleh dari bobot dan penilaian pada tiap kriterianya. Yang kedua adalah Analytical Network Process atau dengan kata lain ANP. ANP merupakan pengembangan dari AHP yang memungkinkan adanya hubungan saling mempengaruhi antar kriteria dan subkriteria.
Metode ini cocok digunakan ketika faktor-faktor dalam pemilihan vendor saling terkait dan tidak berdiri sendiri. ANP membantu menghasilkan keputusan yang lebih realistis dan komprehensif dalam lingkungan yang kompleks. Selanjutnya yaitu Multi Criteria Decision Making atau dengan kata lain MCDM. Adalah pendekatan umum yang meliputi berbagai metode seperti AHP, ANP, dan metode lain. Inti dari MCDM yaitu mengevaluasi vendor berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan dan memberikan skor atau bobot pada setiap kriteria yang untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Selanjutnya ada penilaian kualitatif dan kuantitatif. Metode ini melibatkan evaluasi berdasarkan data kualitatif seperti reputasi, pengalaman, dan referensi pelanggan. Sedangkan kuantitatif seperti harga, kapasitas produksi, dan waktu pengiriman biasanya dilakukan dengan membuat skala penilaian atau rubrik perbandingan untuk setiap kriteria, lalu menjumlahkan skor untuk menentukan vendor mana yang terbaik atau yang lebih cocok untuk dijadikan mitra. Selanjutnya ada proses tender terbuka. Nah, metode ini melibatkan pengumuman terbuka kepada publik untuk mengundang vendor mengajukan penawaran. Selanjutnya dilakukan evaluasi berdasarkan dokumen penawaran yang masuk sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir ada evaluasi kinerja masa lalu. Metode ini menekankan pada penilaian kinerja vendor sebelum melalui referensi pelanggan, rekam jejak pengiriman, dan kualitas layanan. Data ini dapat digunakan sebagai pertimbangan utama dalam seleksi vendor. Nah, ini ada tabel perbandingan untuk metode pemilihan vendor. Untuk metode AHP, keunggulan utamanya yaitu konsisten, terstruktur, dan transparan. Cocok untuk situasi hierarkis dan banyak kriteria. Untuk metode ANP, keunggulan utamanya yaitu memperhitungkan interdependensi kriteria. Cocok untuk situasi kriteria yang saling terkait. Untuk metode MCDM, keunggulan utamanya yaitu fleksibel dan dapat dikustomisasi atau diubah. Cocok untuk situasi kriteria yang beragam. Yang keempat ada metode penilaian kualitatif dan kuantitatif. Keunggulan utamanya yaitu lebih praktis dan mudah diterapkan. Cocok untuk situasi proses yang sederhana. Selanjutnya ada metode tender terbuka. Keunggulan utamanya yaitu transparan dan kompetitif. Cocok untuk pengadaan besar atau publik. Metode yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Keunggulan utamanya yaitu mengurangi risiko kegagalan, cocok untuk situasi vendor yang berpengalaman. Ketika vendor itu berpengalaman, maka potensi kegagalan juga minim. Kesimpulan, seleksi vendor yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan dengan menggunakan kriteria yang tepat dan metode seleksi yang terstruktur. Perusahaan dapat meminimalkan risiko, mengoptimalkan biaya, dan memastikan produk atau layanan diterima sesuai dengan harapan. Pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada kompleksitas kebutuhan, jumlah kriteria, dan tujuan pengadaan. Untuk kasus yang kompleks dengan banyak kriteria dan hubungan antar faktor, metode AHP dan ANP sangat direkomendasikan. Sedangkan untuk pengadaan yang lebih sederhana atau berbasis pengalaman, metode kualitatif dan tender terbuka dapat menjadi pilihan yang efektif. Nah, ini untuk referensi dari materi yang saya sajikan tadi. Mungkin segitu saja untuk presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.